kembali lagi di Mata Data. Kalau tadi dari awal sampai dengan segmen terakhir, tadi kita bicara soal bagaimana cawapres pilihan Pak Jokowi nanti akan kita tunggu hasilnya. Kita akan lihat juga bagaimana ada capres lain yang juga nanti masih menanti kepastiannya. Mas Haji Al-Farabi dari LSI, kita akan lihat data yang pertama. Jika Pak Prabowo Subianto menjadi capres. Ya, jadi ada tiga nama capres yang sebetulnya mengerucut saat ini yang kita uji ya. Pertama Pak Prabowo, yang kedua Pak Gatot, dan ketiga adalah Pak Anies sendiri ya. Dari nama-nama ini yang pertama adalah Pak Prabowo ya. Kalau Prabowo sebagai capres maka memang pasangan yang paling ideal menurut publik adalah Prabowo Gatot ya, di angka 35,6%. Kemudian disusul Prabowo Anies 19,6%. Ada juga Prabowo AHY ya, Demokrat 12,3%. Ada Prabowo Aher ya, Gubernur Jawa Barat 10,2%. Ada Prabowo sama tokoh yang lain, tapi jumlahnya kecil kalau kita gabung di angka 12,4%. Jadi yang paling ideal, paling tinggi adalah Pak Prabowo dengan Pak Gatot. Persepsi publik ya, tentunya 35,6%. Oke, kita lihat capres yang lain, kandidat yang lain. Nah, yang kedua kalau Anies sebagai capres ya, kalau Pak Anies sebagai capres angkanya juga kurang lebih sama, ada 33,4% melihat bahwa Pak Anies berpasangan dengan Pak AHY, Demokrat adalah pasangan yang ideal kalau Pak Anies sebagai capres. Kemudian kedua adalah Pak Anies sama Aher 27,4%, dan ketiga adalah Pak Anies sama Caimin ya 23,4%. Kalau Pak Anies sebagai capres. Yang berikutnya masih juga dapat dalam radar untuk dihitung. Ya, kalau Pak Gatot sebagai capres maka yang paling tinggi adalah Pak Anies ya, 31,8%, Pak Gatot sama Pak Anies. Kemudian Pak Gatot sama AHY 21,5%, Pak Gatot sama Pak Aher 13,3%. Jadi kombinasinya cukup beragam ya, nama-nama yang muncul. Sekali lagi kita ingatkan ini adalah persepsi dari publik untuk bagaimana mereka membayangkan ini ya. Iya betul, dan satu catatan penting adalah ini adalah pertanyaan yang ditujukan ke pemilih masing-masing, Prabowo, ke pemilih Pak Gatot maupun pemilih Pak Anies ya. Kita bergabung dengan narasumber yang lain lagi, Mas Haji. Mas Arya, Pak Gatot Nurmantio, Pak Anies Baswedan, tadi kemudian siapa satu lagi? Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Saya nggak sengaja loh, bukan merasa melupakan loh Mas Ferry. Kenapa sih? Enggak, tadi namanya, kalau kita lihat dari tiga nama tadi, apakah ada salah satu yang masuk dalam radar yang akan dikantongi Pak Jokowi sebagai cawapres? Persepsi publik demikian ya, dan sekali lagi bahwa lembaga survei bukan faktor penentu untuk menentukan tapi cawapres. Persepsi publik kan juga setidaknya menjadi sesuatu yang persepsi publik sekarang mengatakan demikian. Betul. Tapi sekali lagi bahwa untuk menentukan seorang cawapres dengan kompleksitas persoalan bangsa ke depan ini tidak hanya hal-hal yang menyangkut persepsi. Ini penting ya. Bukan berarti tidak diperhatikan, tapi untuk menentukan satu keputusan yang demikian penting untuk seorang cawapres, bahwa instrumen-instrumen persepsi publik lewat lembaga survei merupakan suatu yang perlu untuk menjadi faktor-faktor salah satu variabel dari sekian banyak variabel yang ada. Nah, kalau yang disampaikan di sini membahas Pak Gatot atau membahas Pak Anies atau membahas Pak Prabowo atau membahas Bu Sri Mulyani atau Pak Mahfud MD adalah suatu hal yang mempunyai hal yang sama untuk dibahas di dalam konsentrasi untuk mendampingi Pak Jokowi. Bagi saya begitu. Ya. Maksudnya gini, kalau yang dapat elektabilitas tertinggi mendapatkan prioritas, oh tidak. Ya. Jadi menurut saya penjaringan di dalam kontestasi lewat lembaga survei adalah suatu hal yang positif di dalam proses penyaringan dengan mempersandingkan berbagai kompleksitas bangsa yang ada. Ini menurut kami. Jadi misalnya membahas Pak Ferry untuk menjadi cawapresnya Jokowi sama hanya porsi yang sama dengan Pak Anies Baswedan maupun Pak Gatot gitu. Jadi kita harus ini yang saya maksudkan. Memang itu kita yang tidak perlu harus secara mensakralkan seorang yang mendapatkan elektabilitas atau popularitas di dalam lembaga survei, bukan berarti tidak diperhatikan. Justru yang kami inginkan, faktor-faktor apa saja seorang pemilih itu memilih tadi pasangan Pak Prabowo dan Pak Gatot. Apa alasan-alasan? Ini supaya rakyat cerdas. Mengapa Pak Prabowo dan Pak Anies lebih rendah daripada Pak Prabowo dengan Pak Gatot? Ini kita butuh tahu. Masyarakat, rakyat, termasuk partai politik. Ya, yang menjadi penilai, menjadi faktor pendorong. Ini yang dibutuhkan untuk satu step lagi menentukan orang. Yaitu kriteria dan persoalan bangsa untuk diselesaikan. Mas Ferry punya persepsi yang sama kalau untuk Gerindra? Ya, kalau kita kan memang mau ganti kekuasaan, mau ganti pemerintahan. Jadi memang calon presidennya
insya Allah Pak Prabowo Subianto, dan kemudian konfigurasi pasangannya nanti yang tinggal memberi pelengkap penguatan terhadap kekuatan kita yang sesuai paralel dengan tadi gerakan ganti presiden itu. Dan menurut kami memang kalau tinggal milih, ada yang di luar partai, ada yang usulan dari partai, relatif lebih gampang. Nah, yang menjadi masalah kan justru di kubu Pak Jokowi, karena di kubu Pak Jokowi pun karena di bawah, karena juga, tidak semudah kita bandingkan dengan yang dilakukan oleh Pak SBY. Karena kalau dengan Pak SBY waktu itu kan gampang, dia tinggal cari siapapun calon wakil presidennya pasti menang dalam pemilu 2009. Gitu. Jadi, Pak Jokowi kan sudah memberi sinyal bahwa untuk cawapres ini tinggal menunggu waktu akan diumumkan. Kalau buat kita, karena lihat dari sekarang gejala sentimen ganti presiden dan kemudian indikator-indikator ekonominya menuju gejala krisis ekonomi, ya sebaiknya kalau belajar dari pengalaman di luar negeri, ya kalau ada pemimpin yang gagal, ya mengundurkan diri. Nggak jarang yang minta 2 periode itu jangan. Jadi 9 Agustus nih misterinya baru terpecahkan. Kalau itu, ini kan keinginan Gerindra ya kan. Iya, kita pengen ganti. Ya kan batasnya 10 Agustus. Kalau indikatornya sekarang gejala krisis ekonomi sekarang, ya terus itu kan masyarakat nganggap itu gagal. Nah, kalau gagal ya baru di Indonesia ini minta 2 periode. Mau menilai kan tidak boleh yang imajiner dan abstrak. Loh, ini angka-angkanya jelas. Jadi ternyata memang nggak segampang itu nyari jodoh, saya. Tapi gini, sebenarnya Nggak. Harus dipikirkan juga bahwa ada kemungkinan Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo. Waduh. Ini jangan diabaikan dalam melihat persoalan kalau bangsa. Kalau itu petugas partai pada ini bingung bukan persoalan hal yang tidak mungkin, bahwa di dalam schooling politik dengan dinamika yang demikian. Iya, dua-duanya mau jadi capres gimana? Sangat mungkin. Dua-duanya mau jadi capres namanya gimana? juga politik kan. Ini kan surveinya belum melihat itu kan gitu. Jadi ada kemungkinan Pak Jokowi capresnya, cawapresnya Pak Prabowo, atau Pak Prabowo jadi capres, Pak Jokowi cawapres? Oh, sangat mungkin dalam politik sangat semuanya berbolak-balik itu sangat mungkin. Itu Megawati pun pernah berpasangan dengan Pak Prabowo kan gitu kan. Di batu tulis. Kalau saya sekarang bisa ngomong, mungkin nggak Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo untuk bangsa ini ke depan? Oh, bisa juga kita bicara itu. Begitu Mas Adi. Kalau PDIP dulu nggak ingkar sih sebenarnya nggak ada masalah. Ada masalah dengan itu, jadi ya gini gara-gara Mas juga sih. Sesuatu yang ditulis di atas batu masih bisa dihapus. Ya, berbicara kemungkinan memang sangat banyak. Masih panjang jalannya. Kita akan sambung lagi usai jeda. Mata Data masih akan segera kembali saat lagi.